Harbrigade, expectations of many people. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pagi hari makan kelapa. Rasanya enak, bikin tertawa. Kita di sini telah berjumpa untuk acara yang istimewa. Selamat datang di Harbercast. Selamat pagi Bu Hetika. Selamat pagi Bu Muti. Gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah sehat ya cerah. Bu. Iya, secerah Bu Muti. Alhamdulillah, kita sama-sama cerah. Baik Ibu, tema podcast hari ini tentang penerimaan mahasiswa baru jalur RPL. Mungkin bagi teman-teman semua masih asing nih, jalur RPL, penerimaan mahasiswa jalur RPL. Nah, untuk informasinya sebenarnya kami sudah publish melalui websitenya Poltek Harber. Ada juga beberapa informasi melalui poster dan lain sebagainya. Nah, ini banyak sekali pertanyaan-pertanyaan yang sudah masuk Bu Tika melalui website kami terkait jalur RPL. Banyak nih teman-teman yang sudah pada kerja tapi ingin kuliah lagi. Gimana ya, bisa apa enggak, tapi pengennya itu kuliahnya jangan lama-lama Bu Tika. Misalnya harusnya 3 tahun bisa menjadi 2 tahun. Nah, pas banget nih tema podcast kita RPL. Bu Tika mungkin bisa berbagi informasi dengan teman-teman kita tentang PMB jalur RPL. Monggo Bu Tika. Iya. Jadi PMB jalur RPL atau rekognisi pembelajaran lampau itu merupakan penerimaan mahasiswa baru dengan mengakui capaian pembelajaran yang diperoleh dari pendidikan formal, non formal, informal maupun kompetensi atau pengalaman kerja yang dimiliki oleh calon mahasiswa. Nah, itu tadi ada kata-kata pengalaman kerja. Nah, ini pengalaman kerja teman-teman ternyata bisa diakui nggih Bu. Nah, kalau gitu berarti sebenarnya jalur RPL ini dibandingkan dengan jalur yang lain-lain itu keunggulannya apa Ibu? Ya, jadi keunggulannya jalur RPL ini adalah memberikan kesempatan kepada calon mahasiswa yang sudah memiliki kompetensi atau pengalaman kerja untuk kuliah dengan waktu yang lebih singkat atau tidak harus mulai dari nol seperti SPBU ya. Kita mulai dari nol itu tidak harus. Jadi memang ini merupakan program pemerintah yang memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk kuliah tanpa mulai dari awal dengan mengakui capaian pembelajaran yang dimiliki tadi berdasarkan pendidikan formal, misalkan dari lulusan perguruan tinggi, misalkan dari D1, D2 atau D3, kemudian akan melanjutkan ke jenjang yang lebih tinggi, itu bisa melalui program RPL ini. Atau mungkin yang lulusan SMA atau SMK tetapi memiliki kompetensi atau pengalaman kerja yang bisa diakui juga bisa mendaftar PMB jalur RPL ini. Nah, Bu Tika, untuk program RPL ini berarti artinya sesuai dengan program pemerintah nggih Bu? Iya, betul sekali. Berarti legal nggih, ada izin penyelenggaranya seperti itu nggih. Nggih. Nah, sedikit informasi juga bagi teman-teman bahwa pelaksanaan PMB jalur RPL di kami di Poltek Harber sudah bersertifikat, sudah ada layak izinnya, jadi sudah sesuai dengan program pemerintah. Jadi bagi teman-teman tidak perlu khawatir lagi untuk mencoba mendaftarkan diri kuliah dengan jalur RPL. Lanjut pertanyaannya Ibu. Gimana nih sistem perkuliahannya? Apakah offline, online, atau hybrid? Secara ini kan pendaftarnya itu kebanyakan teman-teman kita yang sudah bekerja, udah sibuknya luar biasa nih Bu Tika. Ini gimana nanti kuliahnya? Bisa nggak ya? Monggo Bu Tika. Jadi untuk sistem perkuliahannya kami di Poltek Harber ini akan disesuaikan dengan mahasiswanya. Misalkan kalau mahasiswanya sudah bekerja, maka nanti sistem pembelajarannya akan lebih fleksibel, yaitu dengan hybrid learning, yaitu kombinasi antara pembelajaran online dan pembelajaran offline. Nah, sangat
bisa menyesuaikan sekali dengan kondisi teman-teman. Jadi di sela-sela kesibukan masih kita bisa tetap bisa mencari ilmu, bisa tetap kuliah seperti itu ya Bu Tika ya. Baik, lanjut lagi ke pertanyaan berikutnya. Berarti kelas RPL ini dikhususkan lebih banyak untuk karyawan mungkin ya Bu ya. Tapi juga bisa mungkin bagi teman-teman yang lain yang misalkan teman-teman profesinya wirausaha, bisa ya Bu ya mungkin ya. Oke, lanjut pertanyaan selanjutnya, apakah PMB jalur RPL ini diperuntukkan hanya untuk mahasiswa Poltek Harber saja? Ya, jadi jalur RPL ini tidak hanya untuk mahasiswa Poltek saja, ini terbuka untuk umum ya. Jadi misalkan dari lulusan perguruan tinggi lain itu juga sangat bisa untuk mendaftar, karena yang dinilai itu adalah capaian pembelajaran yang dimiliki, bukan dari lulusan mananya. Berarti kesempatan bagus nih buat teman-teman semua. Jalur RPL ini tidak hanya untuk lulusan dari Poltek Harber saja. Ini saya punya teman nih Bu ya, ada kasusnya gini nih. Teman saya itu baru lulus kuliah D3 Teknik Komputer. Kemudian teman saya ingin melanjutkan ke D4 Teknik Informatika. Nah, ini kira-kira kalau mau lanjut lagi D4 Teknik Informatika, apakah harus dimulai dari awal ataukah langsung lanjut aja atau gimana ini Bu? Apa juga termasuk masuknya jalur RPL atau jalur PMB biasa atau reguler seperti itu Bu? Iya. Jadi untuk case yang tadi Bu Muti tanyakan itu bisa banget kalau mendaftarnya di jalur RPL. Bahkan ini bisa dengan transfer SKS atau bisa juga dengan perolehan SKS. Kalau misalkan tadi temannya Bu Muti ini lulusan D3 Teknik Komputer, kemudian belum memiliki pengalaman kerja, maka nanti bisa mendaftarnya di transfer SKS. Maka yang akan diakui adalah berdasarkan dari ijazah D3 Teknik Komputernya. Tetapi kalau nanti sudah ada pengalaman kerjanya, maka bisa juga nanti mendapatkan perolehan SKS. Jadi gitu. ikutnya transfer SKS gitu. Tadi case-nya tergantung, bisa transfer, bisa perolehan. Bisa transfer, Kalau bisa misalkan dari perolehan. D3 ke D4 dan belum memiliki pengalaman kerja, maka nanti akan diakui sebagai transfer SKS. Tetapi kalau misalkan memiliki dari misalkan ada sertifikat kompetensi atau ada pengalaman kerja, maka nanti juga bisa perolehan SKS. Nah, itu teman-teman. Jadi kalau ada yang misalkan punya kasus yang tadi seperti yang saya ceritakan, bisa banget. Jadi kuliah D4 Teknik Informatikanya tidak dari awal ya Bu ya. Tapi ijazah D3-nya bisa kepakai, nanti nilai-nilainya bisa ditransferkan ke D4 Teknik Informatika yang tadi saya contoh kasuskan seperti itu. Atau mungkin teman-teman punya kasus yang lain, pengen cerita, pengen minta solusi, ini nanti kalau saya kuliah, saya kasusnya seperti ini, nanti kira-kira sebagaimana dan bagaimana, gimana caranya saya konsultasi, silahkan teman-teman bisa langsung datang aja ke Poltek Harber di bagian penerimaan mahasiswa baru Gedung D lantai 1. Ini ada case lagi Bu Muti. Oh ya. Gimana Ya, Bu? jadi ini ada case-nya adalah mahasiswa. Ini non linear sebenarnya. Jadi mahasiswa ini jurusannya adalah teknik komputer. Kemudian ternyata bekerjanya adalah di bagian keuangan. Jadi di bidang keuangan, memiliki pengalaman kerja yang lama di bidang keuangan, ini juga bisa, karena nanti yang akan diakui capaian pembelajarannya itu adalah berdasarkan pengalaman kerjanya. Jadi misalkan tadi case-nya mendaftar di akuntansi juga bisa, mendaftar di akuntansi bisa, nanti bisa diakui berdasarkan pengalaman kerjanya. Berdasarkan pengalaman pekerjanya ya. Oke. Terima kasih, informasinya sangat bermanfaat ini bagi teman-teman yang mungkin pengen kuliah tapi jurusannya non linear, bisa ya Bu ya. Bisa. Oke.
sekarang ada yang tanya juga di websitenya kita yang di PMB Poltek Harbour, berapa lama nih Bu kalau misalkan saya kuliah program RPL, berapa tahun ini atau berapa bulan? Takutnya lama-lama, aduh nanti nggak jadi kuliah Bu. Ya silakan Bu Tika. Ya, tentunya untuk jalur RPL ini lebih singkat dibandingkan dengan jalur yang reguler ya Bu. Tetapi memang kita menyesuaikan dengan tadi, dengan pendidikan sebelumnya apa, kemudian pengalaman kerjanya atau kompetensi yang dimiliki itu bagaimana seperti itu. Jadi untuk di Poltek Harbour sendiri jalur RPL ini bisa ditempuh dengan 1,5 tahun. Jadi lumayan banget ya, yang harusnya D3 itu 3 tahun misalkan, itu bisa ditempuh selama 1,5 tahun sesuai dengan penilaian dari asesor nanti. Wow, dari 3 tahun bisa menjadi 2 tahun atau mungkin 1,5 tahun, tergantung dari jumlah yang ditransferkan atau di rekognisi seperti itu ya Bu ya. Makanya teman-teman mungkin tadi sudah cerita tentang kasus ya, yang mendaftar baik non linear maupun linear. Dan lagi bagi teman-teman yang ada keniatan ingin kuliah ya, misalkan dari mungkin dulu D3-nya teknik mesin, kemudian mau kuliah yang mana gitu, atau mungkin SMK, mohon maaf SMK nih, SMK dari teknik mesin mau kuliah D3 teknik mesin, udah pengalaman kerjanya udah hampir 2 tahun, sering aktif ikut seminar Bu, pelatihan Bu, dan lain-lain sebagainya. Itu kira-kira sertifikatnya baik seminar ataupun pelatihannya bisa diakui enggak ya Bu? Bisa, sangat bisa diakui. Bisa. Ya. Jadi teman-teman yang sertifikatnya dulu kayaknya buat numpuk-numpuk aja, ini disimpan baik-baik teman-teman, nanti barangkali mau daftar kuliah untuk jalur RPL-nya. Nah, tadi sudah diceritain ini kapan dibukanya PMB jalur RPL ya. Oh, tadi saya sudah tanya apa belum ya Bu ya, yang kapan dibukanya PMB jalur RPL? Sepertinya belum ya. Oh, sepertinya belum. Sekarang saya tanyakan Ibu, kapan dibukanya PMB jalur RPL? Iya, untuk PMB jalur RPL ini dibuka 2 kali dalam setahun. Jadi yang biasanya hanya 1 kali ya ini 2 kali. Untuk jalur reguler itu sekali, untuk jalur RPL 2 kali, yaitu di semester ganjil dan di semester genap. Semester ganjil sama semester genap. Kalau sekarang berarti posisinya semester genap ya Bu ya. Iya. Bisa nggak, kayaknya nyandak nggak ya Bu ya? Kayaknya nanti bisa langsung menghubungi tim PMB. tim PMB-nya baik. Pokoknya udah daftar aja dulu. Kalau nanti nggak dicandak di bagian atau nggak kebagian nih di semester genap, bisa daftar nanti ikut kloter berikutnya di semester ganjil di tahun akademik berikutnya, seperti itu. Nah, cara mendaftarnya bagaimana Bu Tika, atau alurnya nanti mulai dari daftar kemudian sampai diterima, karena ini jalur RPL yang mungkin teman-teman masih asing. Aduh, nanti seleksinya bagaimana, jangan-jangan seleksinya sangat ketat, kemudian menimbulkan kekhawatiran nanti saya nggak diterima dan lain sebagainya. Monggo Bu Tika bisa cerita. Ya, jadi untuk alurnya pertama-tama adalah mahasiswa menghubungi bagian PMB Poltek Harbour, kemudian kalau misalkan sudah mengetahui syarat-syaratnya, itu langsung bisa disiapkan saja syarat-syaratnya sesuai dengan yang diinfokan. Kemudian nanti setelah calon mahasiswa mendaftar, kemudian dokumennya akan diterima oleh bagian PMB. Dokumen-dokumen tersebut itu akan diserahkan kepada asesor yang ada di masing-masing program studi. Jadi nanti berdasarkan dokumen yang diserahkan oleh calon mahasiswa ini, nanti asesor itu akan menilai. Jadi menilai capaian pembelajaran apa yang nantinya akan diakui berdasarkan dari dokumen yang diserahkan oleh calon mahasiswa. Kemudian setelah asesor RPL ini menilai, nanti akan diserahkan kepada komite RPL. Jadi komite RPL ini nanti akan memutuskan dan merekomendasikan hasil dari penilaian asesor RPL. Kemudian nanti setelah ada keputusan dari komite, setelah itu nanti akan diumumkan kembali oleh bagian atau oleh tim RPL ya, tim RPL terkait dengan
eh, apa saja yang sudah diakui, jadi mata kuliah apa saja, kemudian SKS-nya berapa, dan akan diinfokan masa kuliahnya. Itu tergantung dari penilaian dan dokumen-dokumen yang sudah diserahkan oleh calon mahasiswa. Sangat detail sekali penjelasan dari Bu Tika, dari mulai dokumen masuk, kemudian daftar, kemudian seleksinya harus seperti apa, sampai kemudian mendapatkan pengumuman bahwa ini lulus seleksi, kemudian SKS nanti yang dicapai berapa dan lain sebagainya. Tapi tenang teman-teman semua, tidak sepanjang itu, tidak seribet itu, karena kita akan ada tim khusus untuk mengawal teman-teman sampai dengan persiapan pemberkasannya, dokumen-dokumen yang perlu disiapkan, saya harus ngapain, kemudian bagaimana dan bagaimana. Tenang teman-teman, akan dikawal penuh oleh tim kita dari penerimaan mahasiswa Politeknik Harapan Bersama. Baik teman-teman, ini karena tadi pertanyaan request dari teman-teman semua yang sudah masuk, kami sampaikan, dan barangkali teman-teman ada pertanyaan yang ingin disampaikan. Tadi yang ada beberapa hal yang belum terjawab, boleh nanti teman-teman bisa menanyakan di customer service kita di Politeknik Harapan Bersama. Nanti kita Mbak Mimin akan mencantumkan customer service PMB-nya di bawah ini. Nanti teman-teman bisa tanyakan itu, dan insya Allah kita akan balas, kita akan jawab baik melalui telepon maupun melalui WhatsApp. Seperti itu teman-teman. Baik teman-teman, terima kasih sudah berkenan join dengan kami seputar penerimaan mahasiswa baru dari Politeknik Harapan Bersama Tegal jalur RPL. Kami dari bidang R&D Akademik mengucapkan terima kasih. Salam sehat selalu, Politeknik Harapan Bersama Tegal, The True Vocational Campus Jitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berbagai expectations of many people.